Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bantuan langsung tunai sebagai bentuk kebijakan sosial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Novita Rahman, NIM F1B020093. Saya mahasiswa jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori pembangunan, khususnya dalam lingkup model dan strategi pembangunan dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan. Materi yang akan saya sampaikan sudah saya susun secara maksimal dengan mendapatkan referensi dari beberapa jurnal dan artikel, sehingga memperlancar dalam pembuatan materi di video ini. Harapan saya dalam pembuatan video ini dapat menambah pengetahuan dan dapat memberikan manfaat lain bagi para penyimak. Terus, apa sih hubungan antara kebijakan sosial dengan teori pembangunan? Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yaitu mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Kebijakan sosial merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa model pembangunan yang ada di Indonesia, yaitu model pembangunan economic growth, model pembangunan basic need, dan model pembangunan people-centered. Yang pertama, model pembangunan economic growth. Model ini menekankan pada pendapatan nasional, karena tingkat pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Dengan membuka lapangan pekerjaan, pengangguran akan berkurang. Contoh dari model ini yaitu pengadaan proyek. Selain itu, Indonesia juga mengadakan model pembangunan basic need atau kebutuhan dasar, yaitu dengan cara meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengadakan bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak. Contoh adalah bantuan beras bulog, PKH, PLT, dan lain-lain. Di model pembangunan people-centered, yaitu berpusat pada manusia, peran pemerintah yaitu sebagai fasilitator, dengan menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang. Contoh, pemberian vaksin COVID secara gratis dengan tujuan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus sehingga masyarakat merasa aman dan meningkatkan produktivitas. Nah, di sini kita akan membicarakan model pembangunan basic needs, karena dalam sistem administrasi model ini, yang diperlukan adalah sistem administrasi yang lebih menekankan pada peningkatan pelayanan publik. Masalah kemiskinan sudah menjadi suatu hal familiar yang dialami masyarakat Indonesia. Dari tahun ke tahun, masalah kemiskinan semakin meningkat. Kemiskinan telah banyak menyebabkan kerugian masyarakat. Di antaranya, jutaan anak Indonesia tidak mampu mengenyam pendidikan yang layak. Masyarakat kesulitan membiayai kesehatannya, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga. Masalah kemiskinan tidak terlepas dari tanggung jawab negara dan pemerintah untuk mengatasinya. Dalam Undang-Undang 1945, hal-hal yang seharusnya dijamin oleh negara di antara lain terpenuhinya kebutuhan dasar disebutkan dalam pasal 28C. Terpenuhinya kesejahteraan lahir batin, tempat tinggal dan pelayanan kesehatan disebutkan dalam pasal 28H. Dalam pasal 34 yang menjelaskan hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Lalu, bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan? Pemerintah berupaya menanggulangi masalah kemiskinan tersebut dengan membuat kebijakan sosial. Nah, bentuk dari kebijakan sosial tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan saja.
Kebijakan sosial juga dapat berbentuk program-program pelayanan sosial. Pelayanan sosial merupakan aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat didefinisikan sebagai salah satu kebijakan yang ditujukan untuk mempromosikan kesejahteraan. Beberapa pelayanan sosial adalah jaminan sosial, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Nah, salah satu bentuk pelayanan sosial tersebut adalah program BLT. Kemudian, apa itu BLT? BLT atau bantuan langsung tunai yaitu program bantuan pemerintah dengan pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin. Bagaimana sih sejarah BLT? BLT merupakan kebijakan sosial yang cukup terkenal yang dikeluarkan pada tahun 2005 pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bertujuan sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak dunia. Kenaikan BBM di pasar internasional menimbulkan kenaikan harga BBM di Indonesia. Kenaikan BBM di Indonesia tersebut sebagai upaya pencegahan penyelundupan BBM dari Indonesia ke luar negeri pada tahun 2008. Kenaikan BBM dalam negeri mendorong pemerintah kembali meluncurkan program BLT. Pelaksanaan kembali program BLT demi meredam dampak negatif kenaikan tersebut. Salah satu dampak negatifnya adalah meningkatnya jumlah masyarakat miskin. Pada tahun 2008, melalui BLT, pemerintah pada masa Susilo Bambang Yudhoyono memberikan kompensasi kenaikan BBM sebesar Rp100.000 per bulan selama 7 bulan mulai dari bulan Juni sampai bulan Desember kepada 19,02 juta rumah tangga sasaran yang dicairkan dalam 2 tahap, yaitu sebesar Rp300.000 dan Rp400.000. Negara yang pertama kali memperkenalkan PLT adalah negara Brazil pada tahun 1990-an dengan nama Bolsa Escola dan sekarang berganti nama menjadi Bolsa Familia yang diprakarsai oleh Presiden ke-35 Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva. Setelahnya, PLT diadopsi negara lain, dan jumlah pemberian PLT disesuaikan dengan kebijakan pemerintah masing-masing. Kemudian ada sasaran BLT. Tahun 2019 sampai 2020, dunia digegerkan dengan adanya virus baru yang mematikan bernama corona. Virus tersebut tidak hanya menimbulkan masalah dalam dunia kesehatan, namun juga berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Di masa pandemi COVID-19 ini, peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi karena banyak kegiatan perekonomian yang tidak bisa berjalan seperti biasanya. Aktivitas masyarakat dibatasi, bahkan ada yang diberhentikan hingga sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan. Mereka yang kehilangan pekerjaan mengandalkan bantuan dari pemerintah, baik berupa mendapatkan pekerjaan baru maupun berupa bantuan sosial. Pihak pemerintah pun telah melakukan berbagai macam kebijakan untuk menahan peningkatan angka kemiskinan sebagai dampak negatif pandemi COVID-19 ini. Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk tunai yang ditujukan kepada kelompok masyarakat paling terdampak pandemi COVID-19 meliputi warga miskin, pekerja yang kehilangan pekerjaan, pelaku usaha transportasi, masyarakat yang keluarganya mengalami sakit kronis, masyarakat yang belum terdata pada kelompok penerimaan bantuan sosial lainnya. Adapun jenis pemberian PLT dengan uang tunai sebesar Rp600.000 per bulan untuk setiap keluarga miskin. Subsidi gaji Rp600.000 per bulan disalurkan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi mereka pekerja yang gajinya di bawah 5 juta per bulan, dan subsidi ini berlangsung selama 4 bulan. Kemudian ada pemberian kartu prakerja.
Pemberian kartu prakerja bagi mereka yang pengangguran serta mendapat PHK. Bagi pemilik kartu prakerja akan mendapatkan bantuan sebesar 1 juta untuk membayar pelatihan online kartu prakerja. Kemudian ada BLT UMKM. BLT UMKM ditujukan kepada pelaku usaha UMKM. Pelaku usaha UMKM akan mendapat bantuan sebesar Rp2.400.000 untuk tetap bisa melanjutkan usahanya di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang terakhir ada bansos tunai untuk non-PKH. Bansos tunai dengan memberikan bantuan sebesar Rp500.000 kepada mereka yang tidak menerima program Keluarga Harapan atau PKH. Berikut ini saya cantumkan daftar referensi dari video yang telah saya buat. Nah, sampai di sini penjelasan saya mengenai program BLT sebagai program kebijakan sosial. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini, baik dari segi kerapihan, kelengkapan, susunan kalimat, maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran penonton yang sifatnya membangun dalam rangka perbaikan. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf kepada para pihak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi segala usaha. Amin amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.